emang belum cocok, stay in friends, di friendship zone. Kalau udah cocok baru masuk ke pacaran gitu. Bisa kok ada jalannya gitu. Oke. Yeah. Friendzone ini bukan berarti HTS ya, guys. I think it's gonna be different ya. Oh iya, Bukan. jangan. Ya, HTS itu toxic relationship, walaupun nggak lebih parah lagi itu karena deket, jam bilangnya teman tapi dijemput orang lain marah-marah, itu cemburuan, itu nggak boleh, nggak ada HTS gitu ya. Yang kalau Anda sister di sini HTS gitu ya, laporin Komil, ntar Komil telepon itu orang gua. Asik. Nih, udah ada wajib lapor gitu ya. Jangan, HTS tuh toxic banget gitu ya. Lebih nggak jelas lagi. Sempat bilang jangan TP-TP gitu ya, jangan tebar pesona gitu, jangan tebar jaring. Karena memang ada yang cerita nih kok, kalau misalnya CGL cowoknya ini ngechat ke CGL cewek gitu ya, cross area, tapi ternyata ini CGL cowoknya juga ngechat ke coachnya. Jadi mungkin semacam TP-TP kali ya. Nah, kalau misalnya kita yang cewek dideketin sama cowok yang TP-TP gitu ya, mungkin kita awalnya nggak tahu, tapi MDN kita tahu. Nah, kita harus gimana nih kok? Harus mundur langsung atau ngasih tahu atau ngobrol atau gimana nih? Karena kalau kita ngobrol juga, tadi kira kita kegeeran. Nah, kalau lagi dideketin, ya cewek-cewek nih kasih tips ya. Kalau lu dideketin, ya pertama jaga jarak dulu. Ya harus jaga jarak and do your homework. Jadi jangan langsung deket sama seorang, jangan langsung terpesona gitu ya. Karena ada cowok tertentu yang punya karisma tersendiri gitu ya. Dan apalagi kalau dia biasa tebal pesona, dia pasti akan ada cara untuk bisa mendekati Anda gitu ya. Jadi Anda jangan kasih hatinya dulu gitu. Jadi istilahnya jangan terlalu dekat gitu ya. Pokoknya kalau mau pergi rame-rame, jangan pergi berduaan gitu ya. Boleh, mau pergi ya boleh, tapi rame-rame atau paling nggak bertiga berempat gitu ya. Cari orang yang istilahnya supaya nggak private. Nah di belakang layar you have to do your homework. Anda harus tahu misalnya kerjaannya kayak apa, karirnya kayak apa, dia ini dulunya dari mana nih, CG-nya di mana, segala macam gitu ya. Jadi do your homework di belakang layar gitu ya, nggak perlu dia tahu. Untuk Anda pelajari karakternya dia, nggak harus kita tatap muka terus langsung, nggak harus gitu loh. Justru do your research itu ya, tanya pemimpin rohaninya, tanya si ini, datang ngumpul bareng-bareng, pokoknya jaraknya jaga jarak lah, jangan terlalu deket dulu, jangan komit terlalu banyak dulu, jangan mau pergi diajak makan berdua dulu. Kalau udah misalnya after you do your homework, after you do all the prayer and fasting, udah doa, udah itu, dan kayaknya ini ada lampu hijau nih gitu ya. Tadi saya bilang kalau teman-teman di sekitar juga udah kayaknya oke, tanya itu juga bisa, karena kalau Anda deket terlalu cepat gitu ya, itu juga nggak baik. Hati Anda akan galau, bingung banget untuk bisa mempertimbangkan. Jadi saya rasa sih lebih baik begitu, jaga jarak. Dan juga teman-teman yang di CG, teman-teman cowok-cowok apa gitu ya, Tuhan tahu kebutuhan gitu. Jadi jangan asal sikat tebar jala lihat dapet yang mana, nggak bisa begitu bro gitu ya. Kayaknya yang cewek sama yang cowok tuh punya PR-nya masing-masing gitu ya. Yeah. Karena ya itu tadi, kalau mungkin cowok jangan tebar-tebar gitu ya, jangan terlalu, mungkin nggak mau rugi gitu ya kasarnya. Tapi yang cewek pun PR-nya yang menurut saya juga susah itu untuk menjaga hati. Karena cewek itu kan biasanya udah baper gitu ya, udah GR gitu kan. Nah, tapi yang lebih tekanan yang paling besar daripada baper adalah waktu kalau cewek sih. Dan saya mau kasih comfort. Saya mau kasih comfort, don't worry. Jangan khawatir soal waktu gitu ya. Kadang-kadang kan suka sedih sih kalau saya juga dengarnya kalau ditanya di wedding, kapan kamu married gitu ya, ketemu saudara, kapan kamu punya pacar, itu stres juga gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tolong di CG dihindari gitu ya. Dihindari, be sensitive to your sister-sister yang lain gitu ya. Dan itu bikin pressure sedikit, dan hari ini saya juga mau release that pressure gitu ya buat
teman-teman yang cewek gitu ya, don't worry about it, don't worry about, bener it's okay. God knows the best for you, timingnya masih tepat gitu ya, jangan buru-buru, jangan membuat keputusan karena baperan, jangan buat keputusan karena kayaknya mepet gitu ya, deadline-nya udah lewat nih, don't worry about it gitu, beneran sungguhan. Ya, setuju Ya. banget sih, setuju banget sama yang Komil bilang, karena saya juga mengalami itu, karena mungkin untuk yang teman-teman di Surabaya tahu gitu ya, culture-nya itu nikah umur 23, 24, 25 gitu ya, kelar kuliah atau udah kerja gitu, umur 24, 25 itu udah nikah. Karena saya jadi MC wedding pun, kebanyakan klien saya itu justru lebih muda gitu loh. Mereka udah umur 24, 25 nikah gitu. Dan sedangkan di Surabaya gitu ya, ketika ada cewek umur 30 belum nikah gitu, itu udah langsung yang kayak belum tepat aja. Nah, ini mungkin mewakili untuk cewek-cewek juga yang mungkin merasa insecure ya. Udah umur 30, dia sebenarnya punya karir yang bagus gitu. Tapi karena mungkin desakan keluarga atau mungkin desakan sosial, itu judgement dari sosial gitu ya. Itu mereka merasa kayak, iya ya apa gue udah telat ya? Ntar, karena ya tadi mereka bilang, ntar kalau lu kelewatan kagak nemu loh. Kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita jadi yang cewek yang udah umur 30 mungkin yang udah melewati batas wajar standar orang-orang tuh kita harus gimana sih kok? Ya tadi pertama ya relax ya. Jadi tenang aja, serahkan hidup kalian, masa depan kalian ke dalam tangannya Tuhan gitu ya. Dan saya percaya Tuhan sudah siapkan yang terbaik karena rancangan pernikahan itu kan dari Tuhan. Ya kan Tuhan yang bilang tidak baik wanita ini seorang diri saja atau pria tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan untuk hidupnya itu. Jadi rencana pernikahan itu bukan idenya manusia, itu idenya Tuhan, desainnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, cuma kita belum ketemu saja dengan pasangan yang tepat untuk kita bisa menikah. Jadi don't worry about it, itu rancangan Tuhan, serahkan kembali sama Tuhan gitu ya. Dan tapi juga iman tanpa perbuatan kan sia-sia gitu ya. Tapi ya bukalah mata, bergaulah lebih banyak gitu ya, dan bukalah hati lebar-lebar. Jangan. Oke, yang cewek-cewek coba tulis amin semua. Oke. Iya. Nah, ini kok juga banyak yang nanya nih. Kalau misalnya mereka udah in relationship ya, udah jadian, udah pacaran nih ya. Itu sebenarnya pacaran yang ideal, waktunya tuh berapa lama sih sampai kita akhirnya menikah? Jadi untuk menikah kalau kurang lebih sih ya, kalau saya ya tergantung nih cowoknya tuh umur berapa ya, tergantung cowoknya kalau saya sih, karena Coba dikasih range umur kali kok. di range gini, jangan range umur, jadi range tanggung jawab gitu. Kalau umur relatif sekarang ini gitu ya. Iya. Intinya kesiapan dan jangan. Jadi kesiapan kan untuk menikah ini kita perlu bisa mandiri ya, mandiri karena pria dan wanita itu akan meninggalkan rumah ayah ibunya bersatu ya, supaya bersatu dengan pasangannya itu ya. Jadi itu artinya berbicara tentang untuk bisa mandiri di dalam hubungan mereka. Jadi mandiri itu arti mandiri secara keuangan, mandiri secara pemikiran, mandiri secara spiritual, itu penting gitu ya. Nah, makanya pria itu harus yang pertama punya kemampuan kemandirian tadi. Berdua itu harus punya kemampuan mandiri. Artinya nggak lagi bergantung sama orang tua secara finance. Secara tempat tinggal juga jangan tinggal bareng-bareng sama orang tua lagi. Kalau misalnya tinggal sama mertua ya. Kalau sampai misalnya nggak ada, harus kontrak menurut saya. Lebih baik kontrak. Mau ngekos, pokoknya jangan kembali ke rumah orang tua, karena firman Tuhan berkata laki-laki akan meninggalkan rumah ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Nah, sampai kalau misalnya nggak mampu kontrak juga gitu ya, nggak mampu kos juga gitu ya, ya pindah tapi ke rumah yang wanita, karena laki-laki akan meninggalkan rumah ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya, karena itu alkitabiah. Kalau wanita masuk ke rumah pria itu nggak alkitabiah malah gitu ya. Nah, ya, nah jadi secara alkitabiah itu Tuhan tunjukkan, tapi bukan itu terakhir. Wanita tuh kalau di rumahnya si pria ya,
mertua yang pria gitu ya, biasanya gesekannya jauh lebih lebih tinggi, jauh lebih Soalnya besar kan. sama-sama perempuan pakai perasaan ya. Kan mamanya bilang, anakku biasa makanin ini, kok kamu nggak masakin kayak gini? Aku biasanya ngelipetin baju anakku, kok kamu kok nggak bisa ngelipetin baju baju anakku gitu. Jadi itu perbandingannya selalu begitu. Dan apalagi kalau wanitanya nggak kerja, ada di rumah, ketemu sama sama mertua terus, wah itu gesekannya susah sekali. Secara praktikal juga is not easy gitu ya. Jadi itu sarannya sana. Nah, balik lagi syarat pernikahan gitu ya. Intinya harus punya kemandirian. Nah, pria dan wanita ini berdua harus bisa mandiri. Paling enggak harus bisa punya kontrakan, punya kosan atau apa gitu ya untuk bisa mereka hidup secara mandiri, tidak bergantung lagi dengan orang tua. Nah, itu tergantung. Kalau prianya hari ini karirnya masih di apa dijembatanin. Nah, kapan suksesnya jadinya? Kalau untuk pria ini bisa sukses, nah itulah sebenarnya masa pacaran, masa persiapan pernikahan itulah yang penting gitu ya. Nah, saya ketika menikah, saya biasanya kasih konseling pranikah, saya bilang begini, pria sama wanita itu waktu kalau dua-duanya harus kerja ya bagus, puji Tuhan gitu ya. Tapi targetnya adalah kebutuhan sehari-hari itu dicukupi oleh pria. Ya, jadi saya ulang ya. Ya, kalau saya gitu ya. Jadi saya selalu memberikan karena di situ karena pria harus jadi provider, pria harus jadi priest, pria harus jadi pemimpin. Nah, itu leadernya apa prinsip di dalam membangun pernikahan. Ya? Iya, rules-nya gitu ya. Atau rule-nya ya. Jadi jadi saya targetnya adalah kebutuhan hari-hari itu harus bisa di-cover oleh pria. Jadi sandang, pangan, papan semuanya. Jadi dari awal itu lifestyle awalnya itu harus bisa ngikutin income pendapatan dari prianya. Nah, kalau misalnya dalam waktu menikah itu nggak cukup, dua-duanya harus kerja, ya nggak apa-apa. Kita mulai dari itu dulu, dari yang sederhana, mampunya segitu gitu loh ya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Nah, sampai akhirnya pria ini kan naik karirnya. Ketika prianya naik karirnya, dia akhirnya bisa mencukupi kebutuhan dari kedua keluarganya ini. Ini yang jadi targetnya gitu ya. Nah, kebutuhan utama harus bisa di-cover oleh pria. Kalau misalnya istrinya kerja, ya nggak apa-apa. Income dari istrinya itu bisa untuk income untuk lain-lainnya itu bisa pakai income istrinya gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya income-nya itu lebih tinggi, istrinya lebih tinggi daripada income suaminya? Saya selalu sarankan ikuti standar gaji sang pria. Ya, jadi ikuti karena duitnya ini bukan maksudnya kenapa gitu. Duitnya kalau udah menikah itu nggak ada lagi duit istri, nggak ada lagi duit suami, itu duit sama-sama gitu ya. Tapi ini cara mengelola keuangan supaya lebih baik gitu ya. Jadi supaya mengelola kepemimpinan roles dari suami itu juga bisa lebih baik. Nah, jadi kalau misalnya income-nya istrinya lebih tinggi gitu ya, ikuti standar gaji dari suaminya. Ya, jadi untuk yang kebutuhan hari harus dari suaminya, bonusnya sisanya itu dari istrinya. Ya, jadi buat sisa. Jadi misalnya gajinya suami gajinya 5 juta, istri gajinya 10 juta. Jadi jangan punya gaya hidup 15 juta. Gitu. Tapi kalau yang gajinya suaminya ya. Jadi kalau misalnya 5 juta cukup, ikuti gaya gaya hidup suaminya yang 5 juta. Kalau 5 juta nggak cukup buat bulanan, ya cukupnya berapa? 7,5 juta, ya itu 7,5 juta. Sisanya tabungan, sisanya buat lifestyle, buat yang lain-lain. Tapi gaya hidupnya jangan lebih dari itu gitu ya. Jangan pakai. Nah, itu di situ kita bisa ngelihat pria di situ akan lebih mantap lagi, lebih merasa lebih luar biasa lagi. Cara bisa memenuhi respect-nya itu ya dengan kasih porsi untuk bisa uangnya itu bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga. Itu pride-nya pria itu naik banget. Walaupun istri jangan maksa. Kita mau ini, kita mau jalan-jalan, jangan gitu ya. Respect suami Anda, pasangan Anda, walaupun gajinya hari itu, tapi cukupkan dengan yang ada. Itu
akan men-boost kemampuan dia, akan kerja lebih rajin lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya gitu. Karena respect itu penting banget di pria. Oke, tapi kalau keuangan keluarga itu Tiap saya dapat salary gitu ya, dapat income, dapat berkat gitu dari Tuhan, saya selalu kasih istri saya untuk bisa mengelolanya gitu ya. Tapi saya ambil bagian yang emang udah jadi sepakat, ini bagian saya, jadi udah tahu ini bagiannya saya sekian, ini istri saya yang kelola. Istri saya juga ada income, jadi ada tambahan gitu ya. Bahkan income-nya dia berapa, karena saya prinsip saya begitu, cukupkan dengan apa yang ada gitu ya. Nanti sisanya misalnya untuk liburan kita ada sepakat nih. Yang buat liburan ini kamu kumpulin dari sini ya. Nah, ya udah ya, kita sepakat. Jadi yang uang sekolah anak, makanan, urusan rumah tangga itu urusannya saya semua gitu ya. Dia udah tahu itu semua gitu. Jadi dia yang kelola semua. Saya kasih uangnya semuanya kelola ke dia. Saya rasa bagus kalau walaupun kita mengelolanya sama-sama. Kalau ada kebutuhan apa-apa, perluan bayar apa, kartu kredit kayak apa, saya udah tahu, udah tahu, udah rutin gitu ya. Jadi sebagian besar dipegang dia, karena itu juga aman menjagai saya, karena musuh pria itu kan harta, tahta, dan wanita, ya. ya. Jadi Kalau musuh wanita itu harta, tahta dan kuota kok. gitu ya. Iya, iya, Ya, iya. itu sih. Ya, ya. Jadi memang ada Nah, kesepakatan ya. Pertama ada kesepakatan, tapi what if misalnya cewek atau istrinya tuh nggak bisa ngatur keuangan? iya, nah nanti kalau misalnya istri kita lemah gitu ya, misal mengelola keuangan, dia yang Ya. jauh lebih boros sama kita, ya nggak apa-apa didiskusin bareng-bareng ya. Akhirnya ya, misalnya open ya, sistem keuangannya itu harus open, budgetingnya juga harus open ya, jadi bisa dikelola bareng-bareng. Karena memang kan ada suami yang megang duitnya lebih lebih detail, karena dia kerjanya aja accounting gitu loh misalnya gitu ya, Iya, nggak apa-apa juga iya dipegang benar. pegang sama suami juga nggak apa-apa. Yang penting intinya adalah keterbukaan dalam mengelola. Dan kalau misalnya istri kita bisa, istilahnya jangan ada yang tersembunyi dari keuangan kita itu dengan pasangan kita, karena kalau ada yang tersembunyi itu kayak kasih celah, dan itu bisa masuk hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak kita inginkan masuk di sana gitu ya. Jadi itu yang harus dikelola bersama-sama. Oke, tapi berarti balik lagi ya, kok tadi kita sempat ngebahas pacaran yang ideal waktunya berapa lama itu nggak ada waktu yang spesifik gitu ya, as long Ya, sampai dari ready, kedua belah sampai pihak ready. udah mandiri ya, udah Nah, mapan gitu. ready-nya itu mapan berdua gitu ya. Dan misalnya kalau berdua misalnya masih dalam keadaan yang minim gitu ya, nggak apa-apa, kan ukuran takaran orang beda-beda. Ada yang lahir, pokoknya kalau kita mau menikah harus punya mobil dulu gitu kan. Itu kan Hmm. kesepakatan berdua gitu. Tapi kalau menurut saya ya yang kalian mau sepakatin berdua sama-sama, intinya keluar dari rumah, jangan bergantung sama orang tua. Itu aja prinsip saya. Kalau gaya hidupnya mau ke gimana itu tergantung tergantung kalian diskusinya gimana gitu. Oke, oke. Nah, ini sekarang kayaknya udah mulai memasuki dunia pernikahan gitu ya. Meskipun saya tahu mungkin beberapa followers dari komika, but I do believe kayak apa yang kita obrolin ini bisa jadi bekal atau knowledge juga buat Hmm. kita nanti kalau kita akan menikah gitu. Karena Hmm. sebenarnya kalau mungkin kalian bilang masalah pacaran tuh ribet banget. Aduh, kalau masalah nikah kayak lebih ribet lagi ya, kok ya. Iya, iya. Karena nih, karena ada beberapa juga yang masuk yang nanya tentang dunia pernikahan. Eh, Mungkin ini juga agak relate sama orang yang pacaran kali ya. Ini karena pertanyaan gini, kalau misalnya suami itu lebih asik menghabiskan waktu sendiri, kalau misalnya main hobi atau apa gitu ya, apakah dia ini termasuk sayang keluarga atau enggak gitu? Ya, kalau yang pacaran, pacarnya main game mulu gitu. Apakah dia Hmm. termasuk sayang sama keluarga atau sayang sama pasangan? Dan kalaupun memang
ada suami-suami tertentu atau pasangan-pasangan tertentu yang terlalu asik dengan waktunya sendiri, itu gimana sih cara kita sebagai pasangan untuk ngasih tahu dengan cara yang smooth gitu, tanpa menyinggung, karena kita juga nggak bisa merubah orang gitu kan. Ya, jadi kalau saya sih ya coba terlibat aja dengan hobinya itu seperti apa gitu ya, supaya tahu dunianya juga. Jadi ini kan biasanya yang kayak punya hobi ini biasanya yang cowok lah, yang cowok punya hobi, yang istrinya mungkin keberatan ya. Jadi mungkin bukan nggak sayang juga, cuma prioritas waktunya aja nggak bijaksana dari si pria gitu ya. Kadang-kadang saya juga gitu, saya suka bablas juga karena saya suka lari, suka apa gitu ya. Tapi istri saya cukup bijaksana gitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga melibatkan apa maminya gitu ya. Jadi jadi jangan kasih Maksudnya tahu. gimana nih nggak boleh kayak maminya? Iya kan kadang-kadang kasih tahu suaminya kayak seorang mama kasih tahu anaknya, kamu nih gak boleh gini, kamu gak boleh gitu ya. Gak usah, kamu ini istrinya, kamu pasangannya gitu ya. Jadi tell with love, tell dengan kasih tentunya gitu ya. Dan harus sabar karena perubahan itu nggak mudah ya. Nah, terus yang kedua setelah dikasih tahu baik-baik, ngobrol dengan sabar, dengan kata-kata yang baik gitu ya. Coba kedua juga coba kenali dunianya. Jadi misalnya kalau saya ini sukanya lari gitu ya. Jadi istri saya ya cobalah ikut lari. Nah kayak Cijuluan sekarang ini suka lari bareng saya Oh, gitu ya. jadi Iya, Cijul ya, sekarang udah lari ya? udah lari. Lari supaya saya nggak lari kemana-mana gitu ya. Jadi saya temenin dia lari gitu ya. Pasangan kita kan istilahnya mau berusaha untuk bisa ngerti dunianya kita gitu ya, untuk Ya. dunianya kita. Nah, masuk sama-sama. Nah kadang-kadang juga Cijul berusaha, ya, misalnya saya pergi ada event lari maraton, lari kemana, keluar kota atau di mana, dia itu jadi momen juga untuk kebersamaan kita untuk spend waktu berdua, untuk bisa nikmatin waktu berdua gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya kalau kita mau cari alasan untuk bisa sama dengan, karena itu kan passion dari pasangan Anda mungkin ya. Jadi Anda coba Ya. gelutin dan itu Anda lihat. Nah, kalau Anda lihat itu dia over banget nih, buang-buang waktunya, percuma banget sebenarnya, bisa buat ngerjain bisnis, bisa kerjain apa segala macam, ya tetap ngobrol, tapi coba masuk kayak tadi misalnya game terus gitu ya. Ini anak aku kayak merit sama anak SMA deh, anak kuliah dia mainnya game terus padahal udah umur berapa gitu ya. Ya sekali-sekali belajar gamenya dan coba Anda kalahkan dia gitu ya. Wah. Ya paling nggak ngerti, cari tahu gini gini gini, terus masuklah pelan-pelan. Saya bilang ini buang-buang waktu loh gitu ya. Ayo mendingan kita kerjain bisnis, kerjain apa, kita lakukan apa, kasih arahkan mata dia itu kepada hal-hal yang lain yang mungkin dibutuhkan gitu ya. Arahkan Ya. mata dia mungkin juga untuk kepada anak-anak misalnya, kepada kerjaan yang lain gitu ya. Seorang pria itu butuh achievement. Ini penting juga yang dipelajari oleh setiap wanita gitu ya. Apapun dia posisinya, seberapa lemahnya dia, seorang pria di desain Tuhan itu perlu sebuah pencapaian. Jadi kalau dia di kerjaannya mungkin dia nggak bisa capai sesuatu, tapi mencapai sesuatu di sana. Dia achieve something di sana. Dia tuh excellent di sana. Dia itu spesial di sana. Nah, disitulah kebutuhannya itu terpenuhi sebenarnya. Ya, jadi Oke. Anda harus ngerti juga. Jadi sebagai wanita mungkin juga bukan soal gamenya. Yang Anda kan keberatan dia game waktu segala macam. Tapi sebenarnya dia itu ketika dia main game tuh dia having fun, dia itu menang gitu ya. Itu dia merasa jadi laki banget. Nah, Oke. itu. Jadi achievement-nya itu harus
diganti dengan cara yang lain gitu ya. Jadi Anda harus cari apa sih sesuatu yang membuat dia itu bisa merasa achieve something, menang sesuatu, mencapai sesuatu. Nah, itu harus setiap pria itu unik, setiap kasusnya unik, dan itu Anda perlu kreativitas. Jadi matanya harus diarahkan ke tempat yang lain, pencapaian yang lain, gitu ya. Oke, Itu oke. penting ya. Oke. Kalau dari tadi gitu ya, Komil menjawab penjelasan atau mewakili perasaan wanita. Sekarang Komil ini mewakili perasaan laki-laki ya. Jadi yang para wanita tolong didengarkan ya. Iya. Tapi kalau tadi Iya. Komil bilang kita harus bisa masuk gitu ya, harus berusaha masuk ke hobi pasangan gitu ya. Kalau kayak saya, hobinya hiking susah kok kayaknya. Enggak lah, ada juga lah pendaki-pendaki. Saya juga Ada ya? pendaki loh. Saya juga pendaki Iya, loh. iya, iya. Iya. Oke. Anyway, Komil, Iya. tadi Komil juga sempat ngebahas gitu ya, kalau misalnya laki-laki itu harus keluar dari rumah dan hidup sama istrinya gitu. Kalaupun memang Hmm. harus tinggal di rumah orang tua, itu harus bukan harus ya, tapi sebaiknya itu yang cewek di rumah orang tuanya supaya bisa menyesuaikan lebih mudah gitu, supaya nggak terjadi masalah lanjutan gitu kan. Nah, Iya, betul. tapi ada juga yang udah punya rumah sendiri pun kadang-kadang tuh masih terpentok gitu, kepentok sama culture keluarga yang berbeda. Which is Hmm. pasti tiap keluarga punya different culture yang jangankan gitu ya, jangankan orang lain yang masuk untuk menyesuaikan. Kita aja yang tinggal sama keluarga kita gitu ya sebelum menikah itu kadang-kadang masih ada berantemnya gitu. Nah, gimana sih kita menyikapi perbedaan culture dari dua keluarga ini? Nah, ya ini makanya kita perbedaan culture-nya ini antara keluarga. Jadi kalau di Indonesia kan memang kalau udah menikah itu bukan hanya dua pribadi yang menikah, tapi dua keluarga yang menikah, gitu ya. Makanya memang Exactly. yang disuggest adalah untuk pria dan wanita ini keluar dua payung ini supaya membentuk Uh-huh. payung yang baru, jadi culture yang baru sama-sama gitu ya. Nah, kalau Oke. kalau ada dua culture yang berbeda ini kita tinggal istilahnya saya sama Cijulan misalnya ya, kita harus menjadi penengah gitu ya. Jadi penengah menjadi wasit ya. Misalnya contoh uh, kadang mama saya dulu waktu mama saya masih hidup dia ngomong, kok si Julan begini ya, keluarganya gini 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 gitu ya. Saya yang harus jadi ambasador untuk bisa bisa cerita ke mama saya yang harus jadi diplomat. Enggak, karena dia begini 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 begini. Yang kasih pengertian buat orang tua saya bahwa memang caranya berbeda. Jadi saya harus bisa 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 jadi ambasador untuk ke sana. Begitu juga dengan kalau keluarga saya ini melakukan hal yang mungkin nggak sama dengan caranya keluarganya Cijuluan yang akan jadi ambasador buat keluarganya dia untuk bisa bicara. Tapi so far kita sebenarnya nggak terlalu banyak masalah karena keluarga dua-duanya ini sedikit modern gitu ya. Papa mamanya Juluan rada modern, papa mama saya juga rada modern, jadi nggak terlalu totok dan satu tinggal di Jakarta, satu tinggal di Medan. Jadi susah sekali ada masalahnya gitu ya. Jadi tapi kalau itu yang terjadi itu yang kita biasanya coba jembatani bersama-sama. Nah, uh, Sorry, kalau kenapa kok? Hah? kalau ada misalnya problem misalnya orang tua saya nih, biasanya gini, mertua kan ribut sama menantu, mertua ribut sama menantu gitu. Biasanya gitu. Biasanya kalau besan tuh jarang-jarang berantem gitu ya. Hmm. Tapi biasanya mertua berantem sama menantunya, itu yang paling sering. Nah, itu yang mau ditanyain kok. Nah, itu ya. Jadi kalau itu saya harus ngambil keputusan untuk bela istri saya. Jadi kalau misalnya Oke. mama saya keberatan si Julan gini-gini, saya bilang, no, she is my wife. Dan saya akan kasih penjelasan sebaik-baiknya kepada mama saya, gitu ya, Mhm, membela mhm. sebaik-baiknya. Tapi di lain pihak saya sama mempersatukan mereka di berantemin di tembok, digituin gitu ya. Tapi kalau sampai akhirnya harus harus misalnya mama saya keras gitu ya, atau orang tua saya keras, nggak bisa ini gini. Saya bilang, saya sudah menikah, dan ini istri saya. Saya sayang sama dia, saya lebih membela dia. Jadi prioritasnya jelas. Kalau sudah menikah, nih ya, yang udah Mhm. menikah, kalau masih pacaran, belalah orang tua Anda. Tapi kalau sudah menikah, belalah pasangan Anda, belalah Oh, istri Anda. wow. Dan
Oke, that's very good point. Ya iya, karena kalau enggak ini will tear apart. Pernikahan akan Ya, tear apart gitu ya. Jadi ya. uh, uh, walaupun Anda mungkin juga nggak sepakat dengan pokoknya belalah istri Anda, protect istri Anda dan pasangan Anda itu semaksimal mungkin. Gitu. Wah, ini para istri-istri yang ada di sini kayak berkata haleluya. Iya, iya dong harus gitu. Harus gitu. Oke, Iya. nah, kok ini sebenarnya ada yang nanya juga gitu ya. Hmm. Ada yang nanya tentang umur gitu. Kalau Ya. misalnya ceweknya lebih tua seperti apa? Sebenarnya kita tentang umur bahwa mau yang misalnya yang cewek pun lebih tua, it's okay. Itu ada di part 1. Jadi kalau teman-teman mau lihat bisa lihat di IG-nya Lady because we Ya. still have another question gitu ya. Ini Oke, ada siap. question juga yang nanya ini balik lagi sebenarnya ini udah yang dari yang kita yang Komil screenshot itu udah habis gitu ya, tapi ada beberapa Hmm. pertanyaan yang masih bergulir di sini yang tadi saya sempat catetin. Nah, kalau Ya. misalnya tadi balik lagi bahwa misalnya pacaran gitu ya. Pacaran toksik terus jatuh ke dunia seks gitu ya, dosa Hmm. seks. Tadi Komil juga sempat bilang bahwa kalau udah jatuh ke dosa seks itu harus cerita atau konseling sama pemimpin gitu loh. Cuman mungkin pertanyaannya adalah ketika ada dosa seks yang mungkin merasa dalam tanda kutip ya dirugikan tuh yang cewek. Apalagi kalau kita Asia, kita kan bilang kayak perawan ya, harus perawan sebelum menikah gitu loh segala macam. Nah, jadi apakah ketika orang ini sudah jatuh dalam dosa seks, apakah nilai atau value atau harga dari dia itu udah turun gitu loh. Nah, mungkin dianya sendiri ini mewakili mungkin cewek-cewek yang pernah jatuh, apakah dia Kalau saya sih nggak usah merasa begitu ya, karena Tuhan Yesus kan mengampuni segala ya dosa dan pelanggaran yang kita lakukan gitu ya. Kita nggak bisa mengubah masa lalu kita sih. I wish I can gitu ya. I wish orang yang ngalamin itu juga mungkin berharap ya kalau bisa berubah sih. Juga gue juga mau berubah. Cuma apa daya nggak bisa dirubah gitu ya. Tapi kasih karunia Tuhan kan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah jangan lakukan lagi. Jangan oke. jatuh di dosa yang sama. Jangan engkau merasa aku ini udah begini lalu aku jadi rendah. Enggak. Your value is very high because Jesus died for you gitu. Kan kita berharga Ya, ini bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita bisa achieve, tapi kita ini berharga karena fakta bahwa Tuhan Yesus itu mati buat kita ketika kita ini masih ya. berdosa. Jadi kita harus mengerti, khususnya yang sister-sister ini, Anda harus mengerti Anda itu berharga, Anda itu begitu dibela Tuhan gitu ya. Jadi jangan sampai Anda walaupun Anda udah jatuh dalam dosa, tapi bertobat, jangan lakukan lagi, dan di situ Tuhan bisa pulihkan hatimu gitu ya. Dan jangan udah hubungin, putus semuanya, menangkan hati Anda gitu ya, karena kadang Tuhan Yesus kan mati nih buat kita gitu ya. Tapi kalau kita nggak terima kasih karunia-Nya juga kan Tuhan Yesus nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh ya. Ya, Kita harus sendiri yang meresponinya dengan iman kita bahwa Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan. Setelah itu move on untuk fase kehidupan yang lebih baru di dalam Tuhan. Nah itu juga saya ngajak. Nah kalau misalnya itu biasanya Tuhan nggak masalah. Nah biasanya di mata wanita ini gimana suami gue? Gimana suami gue nih, calon suami lah ya. Kalau tahu gue ini nggak perawan lagi, nggak virgin lagi gitu ya. Kalau Anda oke, oke. dapat, kalau dapat itu biasanya lebih worried begitu. Kalau sama Tuhan nggak tahu lah, Tuhan itu baik dan Tuhan itu mengampuni. Tapi gimana kalau calon suamiku ini tahu? Nah makanya saya bilang jujur dari awal. Nah kalau pasangan Anda nggak terima keadaan Anda dan masa lalu Anda ya nggak usah sama dia. Artinya dia itu, Ya, sesimpel itu ya, Kak. kenapa? Sesimpel itu, nggak usah sama dia. Karena dia nggak bisa mengasihi Anda apa adanya. Tuhan mengampuni, kenapa dia nggak mengampuni? Gitu kan misalnya kalau saya mau kasarnya ngomong.
pria yang bisa memberikan rasa aman, rasa mencintai, ya sehingga Anda ngerasa, wow, walaupun aku ini banyak kesalahan, tapi aku di cover, aku disayang, aku dicintai, aku di eh, seperti Kristus yang mengasihi jemaatnya. Itu harus Anda Oke. rasakan dari seorang pria. Dan kalau pria hari ini misalnya nggak bisa seperti itu gitu ya, Anda harus belajar bertumbuh untuk bisa mengasihi. Bukan berarti istilahnya Anda harus cari, ada preference kan ya. Ada preference, Ya. nggak ada aku kepengen yang still virgin masih itu, ya nggak ada salahnya gitu loh ya, nggak ada salahnya. Tapi kalau Anda dekat dengan seseorang, melihat dia itu sebagai seorang yang Anda harus kasihi, sayangi, cintai, apalagi Anda tahu ini dia dari bisa menutupi segala kesalahan, segala semuanya gitu loh. Jadi Anda harus jadi orang yang emang nggak gampang, nggak mudah, tapi berdoa minta Tuhan gitu ya, dan kasihi pasangan Anda, nggak usah ungkit-ungkit masa lalu, dan it's just sama kayak istilahnya gini, kita juga punya kesalahan, kita punya dosa, kita punya apa ketidaksempurnaan yang juga harus diperlukan kasih karunia untuk bisa menerima kita apa adanya. Jadi pasangan kita juga bisa menerima yang lain. Jadi kalau makanya harus dari awal itu jujur sebelum jalin hubungan, dari apa jujur aja, terbuka apa adanya. Dan kalau orang itu jadi masalah, yang cewek nih ya ngucap syukur. Anda nggak perlu orang-orang yang istilahnya mempermasalahkan masa lalu Anda. Itu kerjanya Ya. iblis. Jadi pasangan hidup ngapain? Itu iblis aja udah mengintimidasi. Ngapain ditambah lagi dengan pasangan hidup? Udah nggak perlu kayak gitu-gituan mah. Sikat, Ya, cari ya, lagi ya. yang lain. Gitu. Iya, karena I think apalagi ada ah, satu poin bagus yang tadi saya tangkap dari Komil bilang gitu ya, bahwa sebelum kita kayak thinking atau memikirkan perkataan atau penilaian orang lain, kita harus tahu value kita dulu ya. Mau yang cewek, ya, mau yang cowok, you should know your apa ya, your value gitu loh. Kalau kita udah dikasih Tuhan, kita tuh value-nya tinggi sekali, precious sekali gitu loh. Dan betul, ketika kita, kalaupun kita jatuh dalam dosa, udah jangan merasa kayak terintimidasi, minta ampun sama Tuhan dan jangan mengulangi itu lagi gitu ya, Ko ya. betul, Karena banyak sekarang ini orang-orang yang kayak merasa insecure, baik itu dari segi kerjaan atau aspek-aspek yang lain yang merasa insecure. Jadi kayak dia mempertanyakan harga diri dalam ini poin yang sangat bagus buat yang single, mau yang udah pacaran atau udah menikah. You should know your value gitu loh. I think betul. it's very good point gitu ya. Dan ini sebenarnya ada yang nanya juga gitu ya. Saya minta maaf juga buat teman-teman. Banyak banget memang pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya di IG Live ini yang mungkin agak kelewat karena banyak banget gitu ya. Hmm, Kayak udah banyak banget yang saya tadi mungkin nggak sempat lihat juga karena lagi fokus ngobrol sama Kumil. Saya nggak hmm, tahu nih, mungkin we still have time tapi mungkin waktunya sangat terbatas gitu. Saya nggak tahu hmm. apakah mungkin ada part 3 kalau Kumil bersedia, tapi ini kayaknya udah panjang banget karena pertanyaan yang dikasih pun itu case to case gitu ya. Dan Ya, I ya, think kalau case per case itu apa? uh, pertanyaannya, sorry, jawabannya itu bakal beda-beda karena itu jatuhnya case Hmm, per case. Jadi saya minta maaf juga buat teman-teman kalau mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat ditanyain gitu ya. hmm. Oke, mungkin we still have time. We still have time kok. Ya, ya, Gimana caranya menghandle pasangan atau suami yang nggak mau makan sayuran? It's so simple, tapi mungkin dalam suatu rumah tangga it's gonna be problem. iya, iya. Itu saya nanya istri saya tuh gimana caranya gitu ya. Istri saya bilang gitu ya. Jadi kalau mau makan sayuran dibarengin dengan makanan yang kesukaannya dia gitu loh. Jadi caranya gitu. Jadi, misalnya dia suka steak ya, cara kasih sayuran sedikit-sedikit di steaknya gitu ya. Jadi itu juga Oke. akhirnya dia bisa suka gitu ya. Terus yang kedua poinnya istri saya tuh dia bilang gini, uh, ingat loh, kamu ini harus jadi contoh buat anak-anak. Jadi kalau kamu nggak makan sayur, ntar anak-anak juga nggak makan sayur. Iya benar juga ya. Jadi karena kita juga kepengen jadi contoh, jadi berkat buat anak-anak, gitu ya. Akhirnya kita makan sayur demi anak-anak, gitu ya, bukan karena demi diri kita sendiri, gitu. Jadi itu tips yang dikasih sama istri saya sih. Tapi Komil suka sayur nggak?
Komil suka gitu ya, Oke. walaupun nggak itu sekali ya. Tapi ada makanan-makanan atau ada kebiasaan-kebiasaan ya istilahnya, nggak hanya suka. Itu kan prinsipnya aja. Ini case-nya aja kan, case-nya sayur gitu. Tapi kalau kalau secara prinsip istilahnya ya satu ya itu bisa dengan sedikit-sedikit, bisa dikombinasi dengan kesukaan gitu ya, bisa juga karena ini juga demi demi anak itu ya prinsipnya gitulah. Oke, oke. Ya, Nah, ya. kok ini juga ada yang nanya gitu ya. Mungkin Hmm, kalau ini lebih ini lagi, lebih pertanyaan lebih ke hmm. tapi di tengah-tengah persiapan pernikahan itu cowoknya tuh berubah, pasangannya berubah sikap gitu. Kayak misalnya tiba-tiba kayak misalnya dulu chat lancar banget, tiba-tiba sekarang agak apa ya terhambat gitu komunikasinya. Sehingga yang cewek ini berpikir apa jangan-jangan yang cowok ini ragu proses mau menikah itu biasanya lebih banyak problemnya gitu kan. Hmm, Jadi yang betul. membuat kita jadi kayak mikir gitu, ini bener nggak ya yang dari Tuhan kayak gitu loh. Ada aja gitu problem waktu persiapan Hmm, pernikahan. hmm. So, menurut kamu kalau misalnya ada problem dalam proses pernikahan, mau menikah, itu what should we do? Jadi saya mau cerita juga. I have this case gitu. Jadi saya juga ngalamin hal Oh, ini. oke. Ketika kita lagi persiapan pernikahan itu, saya juga punya masalah sama Cijuluan gitu ya. Kita berantem besar sekali karena memang pressure untuk persiapan pernikahan, pressure dari keluarga, pressure yakin ini benar apa enggak, itu kan nimpa. Exactly. Dan the reality becomes real, so real gitu karena di dekat kita ini kita bakalan seumur hidup nih bareng-bareng gitu loh ya. Terus juga iya, dan waktu itu kita pernah ribut besar banget, terus apalagi ada hal-hal yang membuat kita nih berantem, dan berantemnya cukup besar sampai bener-bener Cijul suka suka ngeledekin saya gitu ya. Sampai saya dulu kan tinggalnya di Jakarta gitu ya. Saya sampai berhentiin mobil di tol gitu ya. Terus saya bilang, udah kamu setir mobil saya nih, saya mau jalan di tol aja. Bener-bener sampai begitu. Oh, Saking marahnya loh, di tol Kebonjeruk, lihat dari Tangerang oh, dulu ya, panjang sih kotolnya. panjang gitu loh. Jadi saya pikir ada bus lah di jalan tol gara-gara marah. Anyway, that's fun gitu ya. Kita benar-benar sampai sampai benar-benar mau putus, mau selesai. Kita mau batalin semua pernikahan kita. Udah cari tempat, udah konseling, udah segala macam gitu ya. Nah, Uh-huh. ada gitu. Nah, apa yang membuat kita kok masih ada hari ini pemimpin rohani, pembimbing rohani kita gitu ya. Jadi waktu kayak begini gitu ya, saya datang ke pemimpin rohani kita, pembimbing apa Uh-huh. penikah kita ya. Jadi saya ngomong apa adanya gitu ya. Dan ketika ngomong apa adanya, mereka ngomong hal yang simple. Enggak, Mil, uh, waktu itu namanya Koedi ya, Koedi sama Ciana. Koedi sama Ciana tahu Juluan ini buat kamu kok. Wah, hati Asik. berontak. Malah berontak gitu. Oh, Enggak, berontak ya? Koedi, iya, Gak malah Koedi nggak yakin tahu. ya? Ya, Koedi nggak tahu nih masalahnya kayak gini, gini, gini saya ceritain. Dijawab aja tenang. Enggak, ini emang buat kamu. Kamu pulang doa dan pikirkan dan renungkan lagi gitu ya. Udah uh, pulang doa gitu ya. Nah, satu pembimbing rohani. Terus yang kedua adalah hati kita yang mau dibentuk dan diajar sama Roh Kudus ya. Jadi kita harus juga dengar Roh Kudus karena ini pribadi personal gitu ya. Kadang pasangan kita itu dikasih sama kita, Tuhan kasih ke kita itu nggak sesuai, nggak 100% istilahnya sesuai dengan list yang kita buat. Ya. Oke. Uh, tapi Tuhan itu kalau bicara kadang-kadang ini Cijula Mungkin ini dan bikin statement yang bikin kaget ya, kok ya? tapi ketidakcocokannya itu mengkomplement diri saya, gitu loh. Melengkapi ya? Tapi jadi kalau list yang saya buat itu 100% cocok banget buat saya, gitu ya, ideal banget. Tapi saya tahu kalau saya dapat yang 100% sesuai dengan list itu, saya tidak akan dibentuk karakternya, dibentuk pribadinya seperti saya dibentuk hari ini. Dan
kita nih jujur mau kalau mau jujur, kita nih nggak suka dibentuk, kita nggak suka dirubah, kita nggak suka diajar, kita nggak suka itu. Tapi pembentukan itu perlu, pengajaran itu perlu dalam kehidupan kita. Nah, makanya kalau kita berharap kita dapat 100% sesuai dengan list kita, wah itu susah gitu ya. Tapi di tengah ketidaksempurnaan, di tengah ketidakcocokan, ternyata itu Tuhan bisa menyatukan sehingga jadi cocok. Ya, saya orangnya dulu nggak peduli, nggak bener-bener cuek banget gitu ya. Tapi dapat duluan yang butuh untuk disayang, butuh dipedulikan. Pelan-pelan saya akhirnya mendekat ke sana. Saya ada karakter-karakter saya yang bisa kenalin kan istri saya ya. Kalau di sosial media, di dunia maya mah saya kelihatannya baik gitu ya, tapi istri saya kan waktu saya coba dengan suara kudus, saya bilang ini nggak cocok nih saya dengan prinsipnya, tapi saya dengar dengan cukup jelas dengan conviction di hati saya, justru ketidakcocokan, ketidaksempurnaannya dia dalam hidupmu ini yang akan menyempurnakan kamu gitu ya. Jadi di situ saya belajar mau taat akan suara Roh Kudus dan benar diproses. Gesekan, dibentur, lama-lama kan terbentuk gitu ya. Jadi terbentuk jadi yang bagus. Gitu. Jadi benturan itu bukan berarti jelek, benturan itu bisa membentuk kita jadi seorang pribadi yang kuat, pribadi yang lebih sempurna di mata Tuhan. Ternyata Cijulan adalah alatnya Tuhan untuk menyempurnakan kehidupan saya. Itu yang harus itu. Jadi pemimpin rohani, suara Roh Kudus, ya, dan hati yang mau belajar dan mau dibentuk gitu. Karena proses dalam perjalanan suami istri itu pasti ada pembentukan Tuhan di dalamnya dan kita harus ngerti itu. Iya. Benturan bikin bentukan tadi ya. Betul. Ini ya, dari banyaknya komen-komen yang masuk, ada satu komen yang mengecoh mata saya, Komil. Ya, namanya adalah Juluan Bahri. Dia bilang mestinya saya tinggalin aja dia di sana. Kalau Cijul ninggalin Komil di sana, nggak ada nih Chloe sama Darren ya kan? Ya, dia lagi di kamar sebelah. Oh gitu. Hai Cijul. Oke, I think kita udah mau habis ya waktunya ya. Kita nggak berasa loh teman-teman, ini kita ngebahas hampir 2 jam, mostly ya. Udah almost 2 jam. Dan I think masih banyak question yang teman-teman mau tanyain gitu ya, karena so many cases gitu. Cijul tinggalin di jalan tol, iya. Lari Komilnya. Anyway, sekali lagi saya mau minta maaf buat teman-teman yang mungkin pertanyaan belum bisa saya tanyakan karena kita waktunya sangat terbatas, durasinya terbatas. Kalau mungkin ada teman-teman yang masih mau nanya, masih mau konseling gitu ya, case per case-nya, coba dicolek Komilnya buat season part ketiga bisa-bisa ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutin lagi, kita atur waktu. Kalau memang masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. By the way, hari Kamis depan itu kita akan terus lanjut relationship talk gitu ya. Tapi bicara tentang cinta, ngobrol tentang cinta. Nanti ada teman saya yang akan jadi bintang tamunya. Ya, jadi teman Komil Kamis depan. Tapi jam 9 kita mulai jam 9 malam. Karena dia baru bisa jam 9 malam. Namanya Marsha Manopo dan Sinta Rosari. Oke, itu kalau boleh dikasih bocoran? Not sure. Sure ya, jadi Marsha Manopo dan Sinta Rosari. Lihat aja ntar IG-nya, nanti lihat materi promonya. They both are very cute couple. Luar biasa kisahnya, nanti kita belajar sama-sama. Nah, nanti setelah itu kita pikirkan, kita mungkin kalau mau sesi lagi, kita lanjutin ya, Let ya. Kamu bersedia nggak? Boleh. Saya mau ngikut aja. Saya ikut Komil aja. Oke. Boleh nggak kita tutup dengan doa? Tinggal semenit lagi nih, kita doain buat teman-teman ya hari ini ya, yang nyaksiin. Ya, kita doa bentar ya. Bapak kami dalam surga, hambamu berdoa untuk semua teman-teman yang menyaksikan, baik yang single maupun yang sudah married ya Tuhan. Khususnya yang single, hambamu berdoa, kau pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang sesuai dengan rencanamu ya Bapak.
Hamba-Mu berdoa memberikan mereka yang terbaik, mereka akan berikan mereka pasangan yang bisa mengejar panggilan Tuhan bersama-sama, mereka bisa susah, senang, sedih, semuanya bergembira bersama-sama ya Tuhan, menjadikan mereka pasangan yang passionate ya Tuhan, pasangan yang mencintai Tuhan, mencintai rumah Tuhan, dan pakai hidup mereka ya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Kau cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan mereka ketenangan hati, jawaban di hati mereka ya Tuhan, bahwa Kau menyediakan yang terbaik buat kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa buat semua teman-teman yang sudah menikah, berkati pernikahan mereka, apapun yang mereka sedang bangun ya Tuhan, Kau urapi, Kau berkati ya Tuhan, sehingga impian mereka ya Tuhan, cita-cita mereka, visi mereka, menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, berkati anak-anak mereka, rumah tangga mereka, semuanya ya Tuhan, dan berkati semua yang menyaksikan IG Live ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Thank you so much, Komil, for your time. Udah sharing banyak banget gitu ya. I do really enjoy this conversation. Dan I do believe kalau conversation ini banyak yang nunggu, banyak memberkati juga. Jadi kalau mungkin teman-teman merasa terberkati, bisa colek